Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Diadirita Pusworo dari kelas 1B Akuntansi Manajerial. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 5 mengenai lingkungan terhadap perusahaan. Lingkungan perusahaan didefinisikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang memengaruhi organisasi dan kegiatan perusahaan. Faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan tersebut antara lain ialah luas dan banyak jumlahnya, termasuk aspek-aspek sosial, ilmu pengetahuan ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Sifat-sifat perusahaan antara lain seperti struktur organisasi dan beberapa lainnya juga dapat diketahui dengan melihat keadaan lingkungan. Dalam artian luas, lingkungan dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum. Lingkungan umum ini mempengaruhi semua organisasi yang ada dalam masyarakat. Banyak kekuatan-kekuatan yang ada di dalamnya. Di antaranya seperti yang pertama, politik. Politik meliputi keadaan politik pada umumnya. Maksudnya tingkat pemusatan kekuatan-kekuatan politik, sifat dari organisasi politik, maupun sistem partai dan sebagainya. Yang kedua, hukum. Hukum meliputi pertimbangan hukum, sifat daripada sistem hukum, aturan-aturan khusus mengenai pembentukan dan pengawasan terhadap organisasi. Yang ketiga, perekonomian. Kerangka perekonomian pada umumnya meliputi jenis organisasi ekonomi, seperti pemilikan perusahaan baik oleh pemerintah maupun swasta, sentralisasi atau ekonomi, sistem perbankan, kebijakan perpajakan, hingga tingkat investasi dan sifat konsumsi. Yang keempat, kebudayaan. Kebudayaan meliputi latar belakang sejarah dari suatu masyarakat, ideologinya, nilai dan norma-norma masyarakat, pandangan terhadap pola kepemimpinan, dan hubungan internasional. Yang kelima, pendidikan. Pendidikan meliputi tingkat buta huruf dari suatu masyarakat, tingkat spesialisasi dalam sistem pendidikannya, dan tingkat keahlian khusus dari masyarakat tersebut. Keenam, sosiologi. Meliputi struktur golongan yang ada dalam masyarakat, sifat dan perkembangan lembaga-lembaga sosial, serta peranan sosial yang terdapat di dalamnya. Yang ketujuh, demografi. Demografi meliputi sumber tenaga-tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat, mengenai jumlahnya, penyebarannya, tingkat umur, dan jenis kelamin. Selain itu, menyangkut pula masalah urbanisasi yang merupakan salah satu sifat dari masyarakat industri. Nomor 8, teknologi. Teknologi meliputi tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang manufaktur, peralatan, fasilitas, dan lainnya. Di samping itu juga mencakup kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkannya. Yang kesembilan, sumber alam. Sumber alam bisa meliputi sifat, banyaknya dan tersedianya sumber-sumber alam tersebut, termasuk iklim dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan menentukan sifat perusahaan. Apabila faktor tersebut berbeda-beda dari daerah yang satu dengan daerah lainnya, maka sifat-sifat organisasi di masing-masing daerah juga berbeda-beda. Perusahaan di luar Jawa misalnya, lebih banyak bersifat padat modal atau kapital intensif, sedangkan perusahaan di Jawa lebih banyak bersifat padat tenaga, atau maksudnya labor intensif. B. Lingkungan khusus. Lingkungan khusus yaitu kekuatan-kekuatan penting yang lebih khusus dalam pengambilan keputusan dan proses transformasi dalam perusahaan. Terdapat 5 pokok faktor-faktor di dalam lingkungan khusus yang mempengaruhi perusahaan. Antara lain, yang pertama, penyedia atau supplier, yang meliputi penyedia bahan mentah, alat-alat, juga tenaga kerja. Atau dengan kata lain, mereka ini adalah penyedia faktor-faktor produksi yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan. Kedua, langganan. Langganan tidak hanya disebutkan sebagai konsumen saja, tetapi juga semua pembeli, baik yang membeli untuk dijual lagi maupun membeli untuk digunakan bagi keperluan sendiri, termasuk kelompok langganan
Ini adalah pedagang perantara atau pedagang besar dan pengecer. Ketiga, pesaing. Pesaing meliputi perusahaan sejenis atau perusahaan yang menghasilkan barang semacam. Perusahaan yang membuat barang-barang pengganti atau barang substitusi, dan perusahaan lain yang sama-sama menghendaki uang pembeli. Yang keempat, teknologi. Teknologi meliputi perkembangan atau kemajuan dalam proses produksi, serta hasil-hasil yang dapat dicapai melalui proses produksi tersebut. 5. Sosiopolitik. Sosiopolitik meliputi peraturan pemerintah tentang pengawasan terhadap industri, sikap masyarakat terhadap industri dan hasil produksinya, serta hubungan dengan perkumpulan-perkumpulan dagang seperti Kadin, atau dimaksud Kamar Daging dan Industri. Terdapat pembagian faktor-faktor lingkungan yang didasarkan pada batas-batas geografis di mana perusahaan bersangkutan berada. Faktor lingkungan pokok yang ada dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, lingkungan nasional meliputi pemerintah, perekonomian dan perpajakan serta hukum. Yang kedua adalah lingkungan internasional. Semua perusahaan yang ada akan terkena pengaruh lingkungan nasional secara langsung, sedangkan pengaruh yang tidak langsung berasal dari lingkungan internasional. Tetapi lingkungan internasional ini dapat juga memberikan pengaruh langsung kepada perusahaan, terutama perusahaan yang berkecimpung atau mempunyai hubungan langsung dengan masalah ekspor dan impor, juga perusahaan-perusahaan yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan asing. Keadaan semacam ini dapat menciptakan kegiatan-kegiatan multinasional, transaksi pembayaran internasional, serta kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut hubungan antar negara. Perhatian pemerintah terhadap kegiatan usaha. Bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah mendorong segmen-segmen dalam perekonomian yang diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan pembangunan. Salah satu alasan juga mengapa pemerintah memberikan perhatiannya kepada kegiatan usaha antara lain yaitu keuntungan ekonomi. Di samping alasan keamanan dan alasan lainnya, pemerintah juga membantu perusahaan kecil atau lemah karena merupakan unit usaha yang penting untuk menampung tenaga kerja dan dapat memberikan harga yang lebih rendah kepada konsumen. Bantuan semacam ini sering dinamakan sebagai bantuan subsidi yang meliputi A. Bantuan di bidang transportasi. Pada sektor perkeretaapian misalnya, sepenuhnya dikuasai pemerintah yang diatur oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. B. Bantuan pada perusahaan-perusahaan kecil. Bantuan kepada perusahaan kecil dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu bantuan finansial, pemberian kontrak, serta bantuan teknik dan manajemen. Bantuan semacam ini diwujudkan dalam bentuk kredit atau kredit investasi kecil, kredit modal kerja permanen, dan kredit candak kulak dengan tingkat bunga yang rendah. C. Bantuan di bidang komunikasi. Bidang komunikasi yang meliputi kegiatan siaran radio, televisi, telepon, dan juga sebagainya, yang hampir seluruhnya dikuasai dan diatur oleh pemerintah. Beberapa juga didukung dengan usaha-usaha pengembangan ruang angkasa seperti penggunaan satelit. Usaha semacam ini sangat mendorong majunya usaha di bidang komunikasi. Terima kasih, mohon dimaafkan jika terdapat salah kata ketika menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.